Di sini kita sudah bersama Bapak Heri Iskandar. Apa kabar, Pak? Baik, Ibu. Dari kita atau narasumber kita pada siang ini dengan dengan tema kita pada hari ini yaitu penambahan persyaratan pada tender pekerjaan konstruksi. Jadi seperti pada hari-hari sebelumnya kita akan mengikuti kembali materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Jadi kami ulangi kembali bahwa materi hari ini yaitu penambahan persyaratan pada tender pekerjaan konstruksi dengan bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Heri Iskandar, di mana beliau ini merupakan pendamping kontrak LKPP RI. Ya, baik Pak, mungkin untuk mengefisienkan waktu langsung saja kami persilakan kepada Bapak untuk membawakan materinya. Silakan Pak. Baik, sambil menunggu slide, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, termasuk juga kami sampaikan terima kasih kepada DPP Itaki ya, Sulawesi Tenggara, Kikdat juga yang telah menyelenggarakan kegiatan serupa. Sebelumnya memang di beberapa momen pernah dilakukan zooming terkait dengan penambahan kontrak konstruksi. Oke, Bapak Ibu ini sekitar 30-an peserta ya, Ibu. Ya Pak, jadi sudah bergabung kurang lebih 30 peserta Pak. Dan semoga sebentar, biasanya begitu Pak, sambil materi, sambil peserta juga akan masuk begitu. Ya, baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon maaf, kami masih dalam situasi PPKM, kemudian jam kantor juga. Jadi kami masih menggunakan pelindung, tapi tidak apa-apa. Jadi pertama mungkin kami apresiasi pertama kali dan izin kepada narasumber terdahulu yang terkait dengan penambahan kontrak konstruksi. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam persyaratan konstruksi ini pernah dibahas beberapa kali, pertama yaitu oleh P3I. Jadi kalau kita mengenal ada Pak Imade Heriana, kemudian dari Kemenpu juga pernah menyampaikan terkait hal ini, yaitu Pak Fani Duha. Jadi dalam hal ini kami berusaha melengkapi apa yang pernah disampaikan terdahulu. Jadi mohon izin kepada narasumber sebelumnya. Baik, kita langsung saja kepada materi. Izin share screen ya. Iya Pak, silakan Pak. Baik, pada kali ini kita akan melakukan pembahasan terkait dengan penambahan persyaratan tender pekerjaan konstruksi. Pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa narasumber terkait dengan riwayat pekerjaan, kami pernah bekerja di kantor Sospol Kota Pontianak. Kemudian menjadi kasih bandara di Subkominfo Kabupaten Ketapang. Kemudian Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kemudian terakhir menjadi Sekretaris Bapeda Kabupaten Ketapang. Adapun terkait dengan pengadaan barang jasa, kurang lebih sekitar tahun 2007, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu kurang lebih sekitar belasan tahun ya, sudah cukup lama juga kita berkecimpung di pengadaan barang jasa. Adapun riwayatnya yaitu pertama menjadi pejabat pengadaan, kemudian menjadi pejabat pembuat komitmen. Pada saat di bagian pengadaan barang jasa,
juga ikut terlibat di dalam pemilihan penyedia, yaitu sebagai Pokja pada bagian layanan pengadaan. Jadi ketentuan di LKPP membolehkan kepala bagian ikut di dalam partisipasi sebagai Pokja. Kemudian terakhir mendapat penugasan dari LKPP sebagai pendamping kontrak LKPP. Kemudian ditambah lagi mendapat penugasan sebagai mediator di Pusat Mediasi Nasional. Baik, kami tambahkan dahulu sebelum kita masuk kepada materi pokoknya, bahwa riwayat penambahan persyaratan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Permen PUPR nomor 7 2011. Ya. Jadi tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Nah, pada ketentuan peraturan dimaksud itu persyaratan ditambahkan tanpa izin siapapun. Jadi mungkin termasuk saya, mungkin juga Bapak Ibu sering mengalami kadang informasi penambahan itu diusulkan oleh PPK, kemudian kadang juga oleh Pokja. Nah, beberapa hal terkait dengan penambahan pada masa Permen PU 7 itu pernah kita lakukan tanpa dengan izin. Kemudian ada Permen PU tahun 2019, yaitu tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Nah, di sini agak berbeda, yaitu penambahan persyaratan itu dengan izin PPT Madya. Jadi, kalau kita melihat nuansa yang terjadi memang di regulasi ini seolah-olah tidak mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan izin penambahan syarat. Jadi karena memang Bapak Ibu di daerah tentu mengetahui bahwa pejabat pimpinan tinggi yang ada di kabupaten itu hanya ada di pejabat pimpinan tinggi pertama. Jadi kalau di daerah provinsi tentu ada, yaitu sekretaris daerah provinsi. Nah, itu juga memang yang menjadi kendala kita di daerah, mungkin termasuk Bapak Ibu, bahwa ternyata akhirnya balik lagi nih. Jadi penambahan persyaratan itu kebanyakan juga tidak dilakukan dengan izin. Nah, itu Permen PU tahun 2019. Kemudian di Permen PU nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, di sini diperjelas kembali. Jadi penambahan persyaratan itu dengan izin pejabat pimpinan tinggi media untuk kementerian lembaga. Sedangkan untuk daerah atau perangkat daerah itu dilakukan dengan izin APIP, yaitu inspektorat. Nah, terakhir ini yang lagi hangat dibicarakan, yang terkait dengan paparan kali ini juga, bahwa Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia disebutkan bahwa dapat ditambahkan, ada pada lampiran 2, nanti akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Namun tidak disebutkan mengenai izin kepada siapa atau dari siapa. Nah, ini bagian pentingnya, ini ada di lampiran 2. Dan kemudian kalau kita masuk di lampiran 5, ya, lampiran 5, penambahan persyaratan itu harus dilakukan dengan izin PPT Madya untuk kementerian lembaga, sedangkan untuk perangkat daerah itu dengan izin PPT Pratama. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada perbedaan frase yang disebutkan di lampiran 2, kemudian ada di lampiran 5 di dalam satu Perlem. Ya, Bapak Ibu. Oke. Kita perlu mengetahui bahwa di Perlem tersebut
terdiri dari batang tubuh, kemudian terdiri dari 6 lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini memang di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa ada lampiran yang menjadi pedoman, ya, menjadi pedoman, kemudian yaitu ada di lampiran 1 mengenai pengadaan barang jasa lainnya, jasa konsultansi termasuk barang juga, kemudian pengadaan jasa konstruksi itu ada lampiran 2 yang nanti kita bahas, maka saya loading warnanya agak berbeda. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun itu ada di lampiran 3. Nah, ketiganya yaitu lampiran 1, 2, dan 3 itu masuk di dalam lampiran yang berisi pedoman. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Kemudian terkait model dokumen pengadaan itu ada pada lampiran 4, lampiran 5, dan lampiran 6. Ya. Lampiran 4 yaitu terkait dengan dokumen pemilihan pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultansi non-konstruksi. Kemudian lampiran 5 itu dokfil pengadaan jasa konstruksi yang di dalamnya ada konsultansi. Nah, dalam hal ini tentu pokok bahasan kita lebih kepada pekerjaan konstruksi. Selanjutnya pada lampiran 6, dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi terintegrasi, rancang, dan bangun. Nah, kalau kita lihat ya bahwa lampiran 1 menjadi pedoman, kemudian lampiran 4 adalah operasionalnya. Kemudian di baris kedua, kolom kedua maksudnya, lampiran 2 itu menjadi pedoman atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian lampiran 5 adalah contoh MDP-nya. Jadi ada hubungan. Kemudian lampiran 3 berkaitan dengan lampiran 6. Jadi ini mapping yang sudah dilakukan oleh LKPP bahwa nanti Bapak Ibu di dalam melakukan penelusuran terhadap regulasi itu harus akan mudah. Jadi lihat kalau berkaitan dengan ini, maka modelnya seperti ini. Lampiran 1 kepada lampiran 4, kemudian lampiran 2 kepada lampiran 5, lampiran 3 kepada lampiran 6. Oke, lanjut. Oke, kita masuk di pokok bahasan kita yaitu terkait dengan lampiran 2 dan lampiran 5. Pada lampiran 2 itu kita melihat ada kalimat yang menyebutkan pada Romawi 3.3.5 halaman 191. Jadi halaman ini untuk mempermudah saja Bapak Ibu melihat di dalam dokumen PDF terkait dengan peraturan tersebut. Bunyinya adalah dalam hal diperlukan terhadap persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Jadi setiap paket pekerjaan. Jadi tidak bisa paket pekerjaan beberapa atau satu penambahan untuk semua paket. Seperti itu. Kemudian penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis itu tidak bertentangan dengan prinsip. Kemudian yang kedua etika. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada tiga hal yang memang harus menjadi perhatian kita. Bahwa apakah penambahan persyaratan tersebut itu bertentangan dengan prinsip atau adakah kesesuaian atau tidak dengan etika, kemudian terkait dengan peraturan perundangan yang lain. Nah, kami juga mungkin meng-highlight ya kata di Romawi 3 ini yaitu dalam hal diperlukan. Nah, biasanya memang di dalam pengadaan itu sesuatu yang menjadi persyaratan
harusnya memang sesuatu hal yang dibutuhkan. Betul bahwa di dalam istilah bahasa Inggris, baik itu perlu, kemudian itu dibutuhkan, itu adalah sama, kata yang mewakili yaitu need. Ya, needs. Tapi di dalam pengertian bahasa kita, bahasa Indonesia, derajat keperluan yang lebih tinggi, itulah yang dinamakan kebutuhan. Nah, itu yang menjadi highlight kita. Kemudian kita masuk di lampiran 5. Lampiran 5 yaitu sesuai IKP poin 28.12, Bapak Ibu boleh lihat, yaitu pada huruf F halaman 3483, jadi untuk alat bantu saja halamannya. Jadi terus terang memang peraturan lembaga ini peraturan yang sangat banyak jumlah halamannya, di atas 5.000 kurang lebih seperti itu. Saya pribadi, mungkin juga teman-teman yang lain, belum baca semua. Ya. Nah, kemudian isinya yaitu dokumen lain yang disyaratkan itu harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi media untuk KL atau pejabat pimpinan tinggi Pratama untuk perangkat daerah. Nah, kalau kita melihat dari dua kalimat di atas, kemudian di bawah, antara lampiran 2 dan lampiran 5, tentu kita akan melihat ada perbedaan kalimat di dalamnya. Nah, beberapa teman-teman mengatakan bahwa seolah-olah diperluas bahwa ini terjadi perbedaan atau pertentangan. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini, ayo kita bersama-sama melihat apa sih yang berbeda, apa yang beda antara kalimat yang ada di lampiran pedoman, kemudian kalimat yang ada di lampiran 5. Jelas ya, tetap ada perbedaan. Kemudian, apakah ada pertentangan? Mana yang bertentangan? Dan pertentangan itu apa? Nah, kalau kita merunut atau memfokus kepada yang namanya izin, karena terus terang yang agak mudah dilihat adalah di lampiran 5, bahwa persyaratan itu harus ditambah dengan izin. Ada izinnya. Ya. Lampiran 5 menjelaskan dengan izin. Kemudian, apakah di lampiran 2 di pedoman mengatakan bahwa penambahan persyarat itu tidak diperlukan izin? Jika iya, tentu Bapak Ibu juga akan mengetahui dan akan mengakui bahwa terjadi pertentangan, yang satu mengatakan boleh dengan izin, yang satu mengatakan tidak dengan izin. Jadi saya ingin Bapak Ibu mari berpikir apakah di dalam dua kalimat tersebut ada pertentangan. Saya secara pribadi mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua kalimat ataupun isi frase-frase di dalam pedoman, kemudian termasuk juga di dalam lampiran. Jadi seperti itu ya. Pedoman itu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian MDP itu operasionalnya. Bahwa pedoman dan MDP punya kaitan, memang iya. Nah, bagaimana kita ingin mencapai sebuah tujuan tidak bertentangan dengan prinsip, tidak bertentangan dengan etika, kemudian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tentu operasionalnya harus dan telah dijabarkan di dalam MDP, yaitu dengan izin PPT Madya untuk KL, kemudian PPT Pratama untuk perangkat daerah. Gitu Bapak Ibu. Kita tunggu penjelasan dari LKPP terkait dengan ini. Jadi konsepsi pemikiran ini barangkali boleh kita cerna dan kita pahami sendiri apabila nanti pada saat sekarang
kita ingin melakukan penambahan syarat, kemudian ada contoh MDP-nya, kita mengambil sikap yang mana? Oke, baik. Next. Nah, ini terkait dengan ruang lingkup penambahan persyaratan, bahwa persyaratan itu hanya ada dua, yaitu terkait dengan kualifikasi, kemudian terkait dengan persyaratan teknis. Apa itu kualifikasi? Kualifikasi itu ada dua, yaitu administrasi kualifikasi, kemudian teknis kualifikasi. Administrasi contohnya perizinan berusaha jasa konstruksi, kemudian ada SBU, NPWP, dan KSWP, akte perusahaan, sertifikat ISO, SMKK, sertifikat lainnya. Ya, jadi ini gabungan, ini tidak hanya kecil saja, tapi juga menengah dan besar. Kemudian di teknis kualifikasi itu ada pengalaman, jadi pengalaman 4 tahun terakhir, kemudian pengalaman bidang, kemudian pengalaman KD. Nanti Bapak Ibu lihatlah pemisahannya itu ada di mana, apakah dia di kecil seperti ini, kemudian di menengah dan besar seperti apa. Kemudian persyaratan teknis. Jadi persyaratan teknis itu pertama yaitu, ini bunyi yang ada di dalam Perlem, ada yang namanya spesifikasi teknis bangunan, bahan bangunan. Kemudian ada spesifikasi peralatan, ya. Kemudian spesifikasi metode kerja, proses kegiatan, dan jabatan kerja konstruksi atau personil, biasanya seperti itu. Nah, kalau nomor 1 kenapa saya highlight, memang ini sudah dicontohkan di dalam Perlem, ya. Di lampiran disebutkan dalam hal kita ingin menambahkan bahan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bahan tersebut, itu dapat dilakukan sepanjang kriteria penilaiannya itu harus diperjelas di dalam dokumen pengadaan. Oke. Nah, kita samakan persepsi dahulu, yaitu tentang penambahan persyaratan. Pertama yaitu, apa sih pengertian penambahan persyaratan? Kemudian lanjut kepada kapan diperlukan atau dibutuhkannya penambahan persyaratan. Yang selanjutnya, siapa yang menyusun dan menetapkan penambahan persyaratan. Jadi ini perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama, penambahan persyaratan adalah menambahkan persyaratan dari yang sudah ditentukan jumlahnya dalam MDP. Jadi nanti Bapak Ibu lihat MDP-nya, jumlah persyaratannya ada berapa, kemudian kita menambahkan. Kalau nggak salah itu sekitar 5 ya. Nah, ada 5 menjadi penambahan nomor 6. Kemudian ketentuannya yaitu tidak menambah yang sudah ditetapkan. Yaitu misalnya berkaitan dengan batasan nilai, kemudian batasan jumlah. Kemudian tidak melakukan modifikasi, antara lain mengurangi atau merubah. Jadi menambah itu beda ya Bapak Ibu. Menambah itu bukan mengurangi, kemudian bukan merubah yang sudah ditetapkan. Nah, ini saya mengambil catatan dari Bapak Imade Heriana. Ya. Ini pertama, hal-hal yang sudah ditetapkan, contohnya yaitu pengalaman bidang klasifikasi untuk pelaku usaha yang baru berdiri dengan nilai sampai dengan 15 miliar. Kemudian ketentuan yang terkait dengan hanya dipersyaratkan, yaitu metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk tender pekerjaan yang bersifat kompleks atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi menengah atau usaha besar. Jadi ini jelas pembedanya ya, yang hanya dipersyaratkan untuk ini. Kemudian dibatasi oleh nilai tertentu, yaitu paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas 10 miliar mempersyaratkan jaminan penawaran.
Jadi nanti Bapak Ibu jangan minta di bawah 10M diminta jaminan penawarnya, karena ini hal-hal yang sudah dibatasi dengan nilai. Hanya untuk. Kemudian ada batasan jumlah, yaitu persyaratan mengenai SBU. Pertama yaitu pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU. Paling banyak hanya 1 SBU. Kemudian pekerjaan untuk usaha kualifikasi menengah atau besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU. Jadi ada sudah dibatasi hanya 2 saja, tidak boleh 3. Kemudian ada larangan. Apa itu berkaitan dengan larangan? Misalnya peserta usaha kecil dilarang melakukan KSO antar K dengan K, di kecil dengan kecil. Kemudian kualifikasi usaha kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA ahli K3 konstruksi. Nah, ini adalah larangan yang memang menjadi pakem ya, sudah tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Kemudian yang sudah dihapus yaitu mengenai kemampuan keuangan. Jangan dimunculkan lagi Bapak Ibu, karena hal ini sudah dihapus di Perlem yang baru. Nah, saya juga ingin menyebutkan bahwa sejak Perlem 12 berlaku, maka Permen PU 14 2020 hapus dengan sendirinya. Karena apa? Di ketentuan perubahan Perpres 12 disebutkan bahwa peraturan Permen PU 14 hanya berlaku sampai dengan dikeluarkannya Perlem LKPP 12 ini. Jadi perlu kepastian ya Bapak Ibu bahwa tidak ada lagi Pokja yang menggunakan Permen PU di dalam tender setelah berlakunya ketentuan Perlem LKPP ini. Oke, kita masuk di kapan diperlukannya atau dibutuhkannya penambahan persyaratan. Pada saat PPK memulai suatu perencanaan, ya, PPK memulai suatu perencanaan, apakah persyaratan itu muncul? Baik itu misalnya peralatan, personil, untuk mencapai suatu output yang ingin dicapai. Tentu ada ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya bahwa ide persyaratan itu sendiri harusnya sudah muncul di perencanaan. Apakah itu perencanaan dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli, misalnya dari konsultan, baik itu badan usaha ataupun perorangan. Kemudian juga ada ASN yang mampu melakukan perencanaan, membuat EE, barangkali juga dibolehkan karena memang tidak harus semua desain-desain itu harus dilakukan oleh penyedia. Nah, nanti apakah dia masuk di wilayah penambahan? Nah, persyaratan itu nanti kita compare. Kalau sudah masuk di dalam ketentuan persyaratan yang sudah ada, tentu ya tidaklah perlu diperlukan lagi yang namanya persyaratan tambahan. Kemudian idenya itu ada pada persiapan pengadaan. Nah, PPK pada saat melakukan persiapan pengadaan tentu melakukan justifikasi ulang terhadap dokumen-dokumen terdahulu di perencanaan, karena terus terang memang ada perbedaan waktu antara perencanaan dikerjakan kemudian persiapan pengadaan akan dilakukan. Nah, ini persiapan-persiapan ini akan kita lakukan penelitian apakah pada kondisi ini memang masih dapat diterima ketentuan terhadap persyaratan tersebut. Kemudian ada di persiapan pemilihan. Nah, nanti di sini Pokja yang akan ketemu dengan PPK. Ya, Pokja akan ketemu dengan PPK, nanti melihat apakah ada persyaratan yang nanti bisa disebutkan sebagai persyaratan tambahan. Ya.
di dalam berita acara kaji ulang tentu Pokja bersama PPK akan menjelaskan. Jadi di dalam hasil berita acaranya akan kelihatan apakah misalnya penambahan syarat yang disampaikan oleh PPK terkait persyaratan teknis misalnya itu bertentangan dengan ketentuan, maka dituliskan kemudian nanti ada kolom tersendiri menyatakan bahwa sebaiknya PPK melakukan perubahan karena bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada. Walaupun nanti terjadi sengketa bahwa PPK ternyata tidak mau melakukan perubahan, kemudian kita mendapat minta pendapat dari pengguna anggaran, putusan pengguna anggaran bersifat final. Walaupun misalnya ada kejadian bahwa PA lebih setuju kepada PPK, walaupun di dalamnya ada penambahan persyaratan yang tidak sesuai ketentuan. Nah, dalam hal ini dilakukan saja tendernya, kemudian di tengah jalan dilakukan pembatalan. Ya, seperti itu strategi yang kalau kita menemukan permasalahan harusnya memang regulasi masih memberikan peluang untuk melakukan debatable terkait ini. Kemudian pemilihan penyedia mungkin tidak lagi, ya, karena memang walaupun terjadi ini jadi pertanyaan ini, kenapa kok tiba-tiba misalnya pada saat pemilihan setelah ada penjelasan, kemudian tiba-tiba muncul persyaratan baru. Jadi Bapak Ibu di UKPBJ agar menjadi perhatian bahwa perilaku melakukan penambahan persyaratan apalagi di pemilihan penyedia itu harus memenuhi ini. Di perencanaannya seperti apa, persiapan seperti apa, kemudian di persiapan pemilihan seperti apa. Nah, kemudian persyaratan juga sebenarnya ada yang ditempatkan pada kontrak, ya. Jadi teman kita Bapak Samsul Ramli P3I ya sering menyatakan bahwa ada yang namanya persyaratan berkontrak. Nanti akan kami jelaskan di akhir slide ini. Bahwa persyaratan berkontrak itu dilakukan pada saat pelaksanaan kontrak yang nanti di dalamnya ada di SKK ataupun SSUK. Jadi beberapa ide persyaratan ini bisa masuk kepada 4 wilayah ini. Oke, kemudian ini yang berkaitan dengan tanggung jawab. Siapa yang menyusun dan siapa yang menetapkan penambahan persyaratan. Pokja menyusun dan menetapkan persyaratan kualifikasi. Kenapa saya sebut demikian? Pertama, di dalam lampiran 2 disebutkan di 3.4 bahwa Pokja pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi penyedia. Ya, menyusun kemudian nanti juga menetapkan karena memang itu domainnya Pokja. Kemudian PA, KPA atau PPK dalam hal misalnya KPA atau PA merangkap sebagai PPK itu melakukan penyusunan kemudian menetapkan persyaratan teknis. Jadi kita bedakan ruang lingkupnya ya bahwa untuk persyaratan kualifikasi yang menyusun dan menetapkan adalah Pokja. Kemudian persyaratan teknis ada di PPK. Lanjut. Kemudian kita mengetahui bahwa Pokja menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan. Nah, makanya nanti apabila Bapak Ibu menemukan ada sebuah rumusan di dalam peraturan bahwa Pokja menetapkan yang di dalamnya ada persyaratan teknis, itu benar. Tapi
Yang dilakukan Pokja adalah penetapan dokumen pemilihannya, yaitu yang terkait pertama dokumen persyaratan kualifikasi, mutlak semuanya milik Pokja, kemudian dokumen persyaratan teknis. Jadi ini garis miring persyaratan administrasi penawaran lah ya. Jadi sebelum teknis itu pada saat evaluasi ada administrasi, ada teknis yang nanti lanjut kepada harga. Jadi dokumen pemilihan ini terdiri dari dua, yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen teknis. Maka dari itu Pokja diberi pertanggungjawaban hanya kepada dokumen pemilihannya saja. Bahwa di dalamnya ada penambahan persyaratan di dalam persyaratan teknis, itu tentu kita kembali lagi kepada asalnya persyaratan tersebut, yaitu kepada PA, KPA, atau PPK. Lanjut. Contoh penambahan persyaratan. Nah, kita lebih detail. Jadi ruang lingkup penambahan persyaratan teknis, yaitu pertama metode pelaksanaan, itu untuk yang besar. Kemudian peralatan, kemudian C personil manajerial, kemudian D subkontrak ada atau tidak, kemudian E rencana keselamatan konstruksi. Ini beberapa persyaratan teknis yang ada di dalam MDP. Nah, kemudian di MDP juga dijelaskan bahwa apabila kita ingin menambahkan persyaratan, tentu harusnya masuk di poin F, dokumen lain yang disyaratkan. Nah, ini sebenarnya makna daripada penambahan persyaratan. Bahwa persyaratan A, B, C, D, dan E sudah ditentukan, kemudian diperlukan atau dibutuhkan penambahan persyaratan, tentu masuknya di poin F. Oke, lanjut. Kita kutip di poin B, yaitu terkait dengan peralatan, yaitu persyaratan teknis peralatan, yaitu ada yang namanya jenis, kemudian ada yang namanya jumlah. Mengenai jenis sudah ditentukan sampai dengan 100 miliar, maksimal hanya 6 jenis saja. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya maksimal 3 unit. Nah, bagaimana dengan di atas 100 miliar? Itu maksimal hanya 10 jenis. Kemudian jumlahnya berapa? Maksimal 3 unit. Tentu ingin saya jelaskan bahwa PPK dalam hal ini akan menemukan sebuah kesulitannya. Jadi saya contohkan misalnya ada pekerjaan pembangunan jalan dengan HRS. Di situ diperlukan misalnya jenis peralatannya ada finisher, kemudian ada dump truck, kemudian tandem roller, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan truk, berdasarkan analisis yang ada, yang dilakukan oleh PPK, kebutuhannya itu tidak hanya 3 unit, Pak. Contoh misalnya, antara jarak AMP dengan lokasi pekerjaan, itu berada dengan jarak yang agak jauh, misalnya di atas 100 kilo. Tentu suhunya masih tercapai ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya 50 kilo. Apakah dengan ditentukan 3 unit saja, tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan jadwal yang sudah didesain oleh PPK itu akan ketemu. Nah, ini beberapa permasalahan yang tentu nanti pemecahannya tidak harus dengan menempatkan penambahan unit menjadi persyaratan tender. Nanti akan ketemu Bapak Ibu bahwa selebihnya, misalnya keempat, kelima, contoh misalnya kebutuhannya ada 10, ya sudah, sisanya 7-nya itu masuk ke dalam persyaratan berkontrak. Nah, itu sebenarnya strategi yang menjadi solusi dari PPK untuk menyelesaikan permasalahan di kebutuhan di pelaksanaan pekerjaan. Oke, kemudian di persyaratan teknis,
Saya contohkan di teknis di huruf F. Kita lihat di sebelah kiri ada evaluasi teknis MDP, yaitu poin F disebutkan bahwa dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP dengan ketentuan kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur. Kemudian persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan. Nah, aplikasinya seperti apa? Jadi aplikasinya bahwa di sebelah kanan kita tuliskan di dalam dokumen kita. Ya, di contoh misalnya masih dengan penambahan huruf F juga, surat dukungan produk AMP. Ya, ini terkait dengan produk. Kriterianya seperti apa? Yaitu pertama misalnya harus menampilkan surat dukungan dari produsen. Kemudian surat dukungan itu harus ditandatangani basah oleh direktur perusahaan. Jelas ya? Jadi yang tidak ditandatangani basah tentu tidak memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga disampaikan dalam dokumen penawaran, bukan form isian kualifikasi atau diunggah dalam persyaratan kualifikasi. Jadi ini jelas apabila misalnya ada keteledoran penyampaian di kualifikasi, maka tidak dapat dianggap sebagai memenuhi syarat. Kemudian saya tambahkan contoh lain, masih F juga. Sebenarnya ini bisa lanjut kepada huruf G, tapi tidak masalah. Jadi saya ingin membuka ruang diskusi kita bahwa ternyata sebenarnya kita punya kebutuhan bukan dukungan. Contoh misalnya surat perjanjian supply produk beton mixer. Jadi perjanjian ini bersyarat, sama halnya dengan contoh perjanjian sewa peralatan. Perjanjiannya bersyarat apabila nanti menjadi pemenang dalam tender. Nah ini sama. Ya, satu sama melampirkan surat perjanjian ya, perjanjian sewa atau perjanjian supply. Jadi ini dilakukan perbaikan saja. Begitu perjanjian supply produk yang diminta, maka melampirkan surat perjanjian supply dari produsen. Kemudian surat perjanjian tadi itu harus ditandatangani basah oleh direktur perusahaan. Kemudian disampaikan dalam dokumen penawaran, bukan pada form kualifikasi dalam persyaratan kualifikasi lainnya. Nah ini, jadi ketentuan prosedur tata cara evaluasinya harus jelas. Baik, nah mengenai persyaratan kualifikasi, kami narasumber memang pada dasarnya sangat menyarankan untuk tidak dilakukan, ya. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perubahan perpres, perubahan peraturan-peraturan yang mengikuti ide besarnya adalah lingkup kemudahan. Bapak Ibu tentu tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu memberi dampak perubahan banyak peraturan. Tidak hanya di pengadaan barang jasa. Jadi perubahan itu mengikuti ke semua hal yang berdampak terhadap kemudahan di dalam menciptakan pekerjaan di Indonesia. Nah itu bagian pentingnya bahwa di dunia pengadaan barang jasa itu juga dimudahkan, kemudian di dalam tendernya juga mudah, kemudian dalam pelaksanaannya juga dimudahkan. Karena memang kalau kita di luar pokok bahasan ini, kalau kita lihat untuk pekerjaan yang kecil saja itu ada bisa diberikan uang muka itu minimal lebih dari yang biasanya. Boleh enggak 100%? Kalau tadi misalnya menyebutkan minimal 50%, 100% tentu tidak dilarang. Itu Bapak Ibu. Jadi kami sangat menyarankan bahwa penambahan persyaratan kualifikasi itu tidak dilakukan. Namun demikian, apabila Bapak Ibu sudah melakukan justifikasi bahwa kebutuhan pekerjaan konstruksi tersebut itu memerlukan kualifikasi ya tambahan,
itu harus memenuhi prinsip pengadaan, kemudian etika pengadaan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ditambah lagi jangka waktu pemenuhan persyaratan itu harus disiapkan, ya, seperti itu. Oke, ini contoh saja, ini dari Pak Niduha. Jadi yang perlu dilakukan oleh PPK terkait dengan penyusunan dan penetapannya, bahwa PPK harus melakukan analisis prinsip. Kemudian contohnya apa? Kita mengetahui bahwa ada beberapa prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Nah, pada transparan seperti apa? Apakah syarat tambahnya jelas? Kemudian yang disampaikan itu apa oleh peserta? Kriteria diterimanya seperti apa? Kemudian cara evaluasinya seperti apa? Begitu juga nanti analisis terhadap efisiensi, kemudian efektivitas terhadap pekerjaan konstruksi tersebut. Nah, setelah dilakukan analisis prinsip, kemudian kepada analisis etika, yaitu misalnya kita mengetahui etika itu, Pokja itu dilarang melakukan kerjasama ya terkait dengan pengadaan yang sedang berlangsung dengan penyedia. Contoh misalnya terkait dengan persyaratan yang diminta oleh PPK, itu ternyata dari awal sudah ada hubungan. Pokja berhubungan dengan penyedia, ataupun misalnya PPK dengan penyedia. Pembayarannya ini waktunya masih ada ya? Ibu, waktunya masih ada ya? Mana ini? Oke, kita lanjut aja. Nah, saya perlu menyampaikan atau mengenalkan kepada Bapak Ibu yang sebenarnya sudah kenal ya dengan syarat berkontrak ini. Syarat berkontrak itu adalah persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia untuk dapat ditunjuk sebagai penyedia pelaksana kontrak. Nah, ini adalah pengertian yang disampaikan oleh Pak Samsul Ramli. Kemudian dilakukannya itu sebelum tanda tangan kontrak. Jadi persyaratan tambahan itu diminta sebelum tanda tangan kontrak atau sesuai tahapan persiapan pelaksanaan. Artinya apa? Tanda tangan kontrak dulu, kemudian bagaimana pentahapan di dalam persiapan pelaksanaan itu dilakukan, ada ketentuan yang harus dipenuhi, nah di situ dilakukan. Jadi di ketentuan ini tentu yang dimaksud Pak Samsul adalah dilakukan sebelum tanda tangan kontrak ataupun setelah tanda tangan kontrak untuk penambahan persyaratan berkontrak tadi. Nah, persyaratan berkontrak itu diinformasikan pada saat tender. Ya. Jadi informasi terkait dengan persyaratan berkontrak itu juga tidak muncul tiba-tiba, tapi harus diinformasikan pada saat tender. Nah, yang terakhir bahwa persyaratan berkontrak itu merupakan alternatif solusi yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi seperti itu. Pada saat PK mengalami kebuntuan, melakukan analisis prinsip, kemudian etika, kemudian peraturan perundang-undangan, bla bla bla. Nah, ternyata tidak ketemu atau masih ragu, maka gunakan dengan alternatif solusi persyaratan berkontrak. Baik, mungkin itu saja dari kami. Nanti silakan Bapak Ibu yang ada hadir di sini, kita melakukan diskusi ya, sharing pengalaman. Barangkali nanti ada hal juga yang kita anggap baru bagi kita, tentu akan menambah ruang pengetahuan bagi kami.
Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Terima Baik, kasih Pak Pak. Heri. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas materi hari ini. Jadi setelah materi kita lanjut ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab, Pak. Jadi di sini di form chat sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk Bapak dan Ibu silahkan mengajukan pertanyaannya bisa melalui raise hand, bisa juga untuk menuliskan langsung di kolom chat. Jadi Pak, pertanyaan pertama mungkin bisa langsung saya bacakan Pak. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Tri Nugroho. Pada proses evaluasi kualifikasi penyedia atau administrasi legalitas usaha jasa konstruksi, di manakah posisi NIB saat ini? Bagaimana status legalitas IUJK saat ini? Bagaimana dengan TDP dan SIUP untuk non-konstruksi? Seperti itu Pak, mungkin pertanyaan dari Bapak Tri Nugroho. Baik, terhadap pertanyaan tersebut, memang begini, terus terang memang terkait dengan perizinan, kita mengalami dinamika yang cukup aktif ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan perizinan, itu yang tadinya tidak ada, kemudian yang tidak ada itu sudah diwakili dengan satu dokumen saja, misalnya cukup dengan NIB saja misalnya, itu sudah bisa mewakili misalnya untuk di pengadaan barang. Kemudian bagaimana di konstruksi tentu ada yang namanya SBU kan, SBU tetap harus dilakukan. Kemudian misalnya terkait dengan penelusuran untuk checking ya, terkait dengan NIB, jika sarana atau sistem yang sudah mendukung, maka kita laksanakan dengan hal tersebut. Termasuk juga yang sudah dilakukan terkait pengecekan status valid pajak ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh penyedia itu bukan bukti sudah valid status pajaknya, tapi Pokja itu melakukan checking kepada perusahaan tersebut bagaimana status pajak valid pajaknya seperti apa. Artinya begitu tidak menyampaikan kemudian tidak dilakukan penelusuran, tidak seperti itu. Bapak Ibu boleh lihat nanti di dalam rumusan ketentuannya kan demikian. Saya pikir Bapak Ibu seperti itu dulu. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi itu untuk Bapak Tri Nugroho mengenai dengan pertanyaan tersebut. Semoga dapat terjawab Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Bustam. Syarat tambahan untuk kualifikasi seperti apa contohnya? Karena rata-rata syarat tambahan selama ini adalah di teknis. Ya, baik, langsung saya jawab ya. Nah, saya mungkin mengajak Bapak Ibu untuk mendiskusikan kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan. Saya sendiri belum bisa menemukan Bapak Ibu. Jadi persyaratan kualifikasi apa yang sebenarnya diperlukan atau dibutuhkan untuk ditambahkan. Artinya apa? Bahwa dokumen atau syarat kualifikasi yang sudah ada itu sebenarnya sudah cukup mewakili. Ditambah lagi ide besarnya bahwa kita ini sedang melakukan kemudahan. Ya. Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan Perpres, Perlen itu memberikan kemudahan. Walaupun kemudahan itu bukan ditujukan untuk
tujuan output yang tidak sesuai dengan tujuan pengadaan. Jadi seperti itu. Jadi saya mungkin begini, pada saat Perlem dibuat, kemudian kita melakukan pelaksanaan berdasarkan Perlem tersebut, kita masih belum menemukan. Nanti barangkali Pokja misalnya hari ini, besok, kemudian ke depan, itu mulai ketemu. Nah, rumusan bahwa ketentuan membolehkan itu sudah disiapkan. Contoh bahwa konstruksi itu kan tidak hanya terkait dengan membangun, ya. Konstruksi itu bagaimana kita melakukan pembongkaran ataupun misalnya operasionalisasi. Konstruksi seperti itu ya Pak Kurniawan ya. Jadi beberapa hal terkait hal tersebut tentu akan menjadi catatan penting bagi kita. Saya pernah menanyakan kepada Pokja di Kabupaten Ketapang, ya, mereka belum ada menambahkan persyaratan pada persyaratan kualifikasi. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu setelah ini mungkin ya berdasarkan pengalaman yang akan dilakukan nanti tentu bisa ketemu juga. Yang penting pokok bahasanya adalah bahwa di ketentuan Perlem sudah mengakomodir ketentuan terhadap penambahan persyaratan. Saya pikir itu, Ibu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Komang Sukawirawan. Izin bertanya, pertanyaan pertama, apakah penambahan syarat kualifikasi dan teknis tetap harus wajib mendapat izin pimpinan APIP setempat? Apa aturannya? Dan yang kedua, bagaimana jika penambahan syarat kualifikasi dan teknis telah sesuai ketentuan dan kebutuhan user, namun dari pihak penyedia merasa ada diskriminasi tertentu? Seperti itu Pak, dari Bapak Komang Sukawirawan. Baik, Pak Komang, jadi enggak apa ya. Oke, baik Pak Komang, jadi terima kasih. Pertama, bagaimana seandainya ada persyaratan ya, tentang penambahan persyaratan itu sudah sesuai. Nah, kesesuaian itu tentu ada data pendukungnya, Pak Komang ya. Jadi apakah analisis prinsipnya yang tadi saya sebutkan sudah dilalui, kemudian etikanya juga sudah ada, kemudian tidak bertentangan dengan peraturan. Nah, memang Pokja dan PPK sendiri harus membuat semacam kertas kerja lah yang terkait dengan hal ini. Kemudian bagaimana ternyata penyedia menganggap bahwa persyaratan tersebut ternyata diskriminatif. Nah, ini kembali lagi ke prinsip yang tadi itu, prinsip pengadaan. Pengujian terhadap benarkah analisis yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi diskriminasi. Jadi itu balik lagi ya Bapak ya. Jadi kalau ada penyedia merasa diskriminasi, ya tentu kita lakukan pengujian kembali apakah analisis prinsip yang sudah kita lakukan adalah benar, atau jangan-jangan misalnya hanya itu saja yang nggak mampu menyediakan, yang lainnya mampu kok. Nah, seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan yang pertama, yaitu apakah penambahan syarat kualifikasi dan teknis tetap harus atau wajib mendapat izin pimpinan APIP. Nah, ini Permen PU 14 bunyinya seperti itu ya Bapak ya. Jadi Permen PU 14 bunyinya seperti itu. Sejak berlakunya Perlem 12 yang sekarang kita akui, maka ketentuan izin ini tidak dilakukan lagi oleh APIP. Nah, tadi di slide awal saya sudah menyampaikan apakah memerlukan izin. Saya pribadi mengatakan bahwa antara model dokumen pengadaan kemudian pedoman
itu tidak bertentangan. Artinya saya pribadi mengatakan bahwa dilakukan saja izin dari pengguna anggaran di mana anggaran itu terhadap pekerjaan itu berada. Jadi seperti itu. Karena memang terus terang di dalam ketentuan disebutkan bahwa pejabat pimpinan tinggi pratamanya itu siapa? Apakah misalnya kita mengacu kepada klausul yang lama bahwa kepada PU karena terkait pekerjaan ke-PU-an, kemudian apakah kepada APIP? Saya pikir tidak begitu ya Bapak Ibu, karena kalau kita mengacu apple terhadap ketentuan di kementerian lembaga itu kepada izinnya ada di pejabat eselon 1. Siapa itu? Yaitu dirjen, ya dirjen-dirjennya. Kemudian pejabat eselon 1-nya juga ada di sekretaris kementerian, sekjen ya. Nah, sama-sama eselon 1. Pejabat pimpinan tinggi media. Nah, tentu kita harus melihat kembali bahwa sekretaris sekjen itu tentu tidak mengurusi urusan anggaran yang ada di dalam direktorat masing-masing, ya dirjen masing-masing. Artinya apa? Bahwa di kementerian lembaga tentunya harus kepada dirjennya masing-masing. Kita ambil baik sisi positifnya, Bapak Ibu, bahwa pada saat kita melakukan permintaan persetujuan kepada pengguna anggaran, maka pada saat itulah pengguna anggaran melakukan review bahwa dia bertanggung jawab terhadap rencana anggaran yang akan dilaksanakan. Begitu. Demikian ya Pak Komang ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya Pak. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan Bapak Komang Sukawirawan. Semoga dapat membantu Pak Komang. Selanjutnya Pak, ini dari Bapak Tony, Pak Tony. Pertanyaan pertamanya itu, bila ingin menambahkan persyaratan dalam syarat berkontrak, misal surat dukungan dari vendor, di manakah kita cantumkan hal tersebut? Apakah cukup di KAK atau SPEK, TEK, SSUK atau SSKK atau tambahan? Yang kedua, apabila terjadi perbedaan penafsiran antara PPK dan Pokja terkait penambahan persyaratan, siapakah yang memutuskan finalnya? Bila PA atau KPA setuju dengan PPK, apakah Pokja masih boleh menolak? Ya, itu aja ya. Baik, saya mungkin ke pertanyaan terakhir dulu. Bagaimana kondisinya apabila PPK dan Pokja itu tidak sepakat terhadap penambahan persyaratan? Ya, secara administrasi tentu ini dibawa kepada PA kembali. Nah, ternyata keinginan Pokja bahwa ketentuan tersebut itu tidak dilakukan penambahan persyaratan yang berpotensi melanggar ketentuan, dan ternyata PA itu lebih berpihak kepada PPK, sementara Pokjanya merasa ketentuan ini tidak sesuai dengan peraturan, berpotensi. Maka dari itu ini sebuah strategi ya Bapak Ibu, walaupun karena memang di dalam regulasi tidak bisa Pokja itu tiba-tiba langsung tidak melakukan tender, itu nanti salah, keliru. Jadi tetap dilakukan tender, ya, lakukan tender, kemudian dibatalkan. Di dalam dokumen tender, Pokja nanti lihat kembali ada salah satu rumusan prase yang mengatakan bahwa apabila ditemukan persyaratan atau ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah terpenuhi pembatalan tender. Itu salah satu strategi yang bisa diambil oleh Pokja. Nah, kemudian bagaimana menempatkan surat dukungan vendor, ya.
di dalam syarat berkontrak. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa persyaratan berkontrak itu bisa dilakukan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Ya. Jadi kalau terkait dengan hal ini, tentu hal ini sudah disampaikan di dalam dokumen tender. Dijelaskan saja. Nanti di dalam KAK dituliskan juga, kemudian diadopsi oleh Pokja, ditambahkan di dalam dokumen, karena memang sebenarnya KAK juga disampaikan mana-mana yang menjadi persyaratan berkontrak tapi diminta pada saat sebelum penandatanganan, itu dijelaskan pada saat unwishing dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya misalnya setelah berkontrak? Nah, itu kan kita masukkan saja di rancangan kontrak. Ya, Pak ya. Jadi di rancangan kontrak kita tuliskan bahwa ketentuan mengenai penambahan ini, penambahan itu dilakukan. Nanti kita lihat lagi bahwa di dalam tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan itu posisinya ada di mana. Jadi tinggal nanti Bapak analisis mintanya itu pada saat sebelum tanda tangan kontrak atau setelah tanda tangan kontrak. Jadi di situ akan berlaku resiko-resiko. Pertama misalnya kalau penyedia, kalau dimintanya pada saat sebelum tanda tangan kontrak, maka beralih kepada penyedia yang lain, cadangan. Kemudian kalau misalnya sudah tanda tangan kontrak, kemudian ada beberapa persyaratan yang diminta pada saat persiapan pelaksanaan tidak mampu dipenuhi, sampai dengan batas waktu yang sudah disediakan oleh PPK tidak bisa dilaksanakan, ya, maka dilakukan pemutusan kontrak. Balik lagi kepada ketentuan selanjutnya di dalam pengadaan pemilihan penyedia selanjutnya. Atau misalnya melakukan penunjukan langsung, ataupun kalau ada cadangan, tentu cadangan yang akan dipanggil terlebih dahulu. Saya pikir itu Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Siapa tadi? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Tommy. Semoga bisa menjawab apa yang dikatakan oleh narasumber kita. Selanjutnya Pak, dari Ibu Maria, pertanyaannya itu, apakah penambahan persyaratan teknis berdasarkan Perlem nomor 12 tahun 2021 masih harus mendapat persetujuan dari pengguna anggaran, Pak? Ya. Baik, Bu Maria. Jadi sebenarnya di slide pertama sudah kami jelaskan. Jadi bahwa beberapa teman-teman mengatakan penambahan persyaratan itu tidak diperlukan izin. Itu ada di dalam pedoman, yaitu lampiran 2. Nah, kalau kita lihat slide ini. Ya, kita lihat kutipan slide yang tadi yang pertama. Nah, ini. Ya. Kita lihat di lampiran 2 sebagai pedoman, dalam hal diperlukan, maka harus memenuhi prinsip pengadaan. Apakah ada frase atau kalimat yang mengatakan bahwa tidak dilakukan izin? Tidak ada ya, tulisan tidak melakukan izin. Nah, kita harus mengetahui bahwa kedudukan lampiran 2 dan lampiran 5 itu setara Bapak Ibu. Jadi ada batang tubuh, kemudian lampiran. Lampiran ini pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam batang tubuh atau pasal yang dimaksud. Nah, tentu lampiran 2 dan lampiran 5 dari sisi hierarki tentu sama. Hanya saja memang di dalam peraturan ini saja itu menyebutkan bahwa lampiran 2 berhubungan dengan lampiran 5.
pedoman atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini bagaimana cara mengoperasionalisasikannya di dalam dokumen. Nah, dokumennya apa? Ada di MDP. Kemudian di MDP menyebutkan harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk di daerah. Ya. Jadi saya tidak melihat bahwa dua rumusan di masing-masing lampiran ini terjadi pertentangan, justru melengkapi. Bagaimana cara untuk memenuhi pedoman itu tentu dilakukan operasionalnya dengan cara meminta izin pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran yang dimaksud ya Bapak Ibu. Itu pendapat pribadi, silakan nanti Bapak Ibu melakukan analisis kembali. Jadi beberapa teman-teman juga mungkin barangkali ini menjadi respon juga. Sebenarnya tidak ada pertentangan, kecuali di dalam rumusan di pedoman mengatakan bahwa tidak memerlukan izin. Yang satunya memerlukan izin. Terjadi pertentangan, maka tentu yang pedoman posisinya lebih sedikit superior dibandingkan dengan operasionalnya, ketentuan operasional. Demikian Bapak Ibu. Silakan. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu tadi pertanyaan dari Ibu Maria. Semoga dapat membantu Bu. Selanjutnya Pak, ini ada tanggapan dari Ibu atas nama Nanda Febriadi. Katanya, maaf Pak narasumber. Sepengetahuan saya persyaratan berkontrak dipenuhi setelah penandatanganan kontrak alias pada saat pelaksanaan kontrak. Bagaimana itu Pak? Mungkin bisa ditanggapi Pak. Tanggapi kembali Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ibu Nanda Pak. Nanda ya. Iya Pak. Jadi begini, sebenarnya memang di dunia pengadaan konsepsi tentang adanya persyaratan berkontrak itu seringkali dibahas oleh Pak Samsul Ramli ya. Nah, di pokok bahasan Pak Samsul Ramli saya memang sudah mengutip tadi bahwa pertama dilakukan sebelum penandatanganan kontrak. Ya. Dilakukan sebelum penandatanganan kontrak. Kemudian jadi intinya beginilah, begitu Pokja sudah menginformasikan kepada PPK ya. Kemudian PPK mendapat informasi bahwa akan dilakukan penandatanganan kontrak, maka informasikan sebelum tanda tangan kontrak di dalam dokumennya disampaikan, penyedia tolong disiapkan dokumen ini jaminan pertama, kemudian yang satunya tambahkan dengan syarat tambahan tadi. Jadi dua poin tersebut di bawah dibaca terpenuhi secara material, maka PPK setuju untuk melakukan kontrak dengan penyedia. Jadi seperti itu. Kemudian di penjelasan lain Bapak Samsul juga mengatakan bahwa ada pada saat tahapan pelaksanaan, tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu apa? Ya contohnya pada saat setelah dilakukan pada PCM misalnya diinformasikan oleh Bapak ini mobil misalnya truk itu kami minta 10 Pak dalam dokumen. Kemudian yang 7-nya mana? 7-nya kami minta ini. Ya, kami minta dengan batas waktu, kemudian dipenuhi, lanjut ya. Nah, seandainya sampai dengan jadwal bahwa PPK merasa sudah terpenuhi semacam one pesta untuk yang sudah ditandatangani, itu bisa dilakukan pemutusan kontrak. Jadi itu strategi pengambilan sikap PPK terhadap persyaratan berkontrak. Jadi masih dua-duanya ya Bapak Ibu. Ada dilakukan sebelum penandatanganan kontrak. Awal pelaksanaan kontrak. Seperti itu. Makasih Bu Nanda. Ibu Nanda Pak. Mudah-mudahan menjadi pemikiran kita bersama. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Bapak Komang Sukawirawan. Izin bertanya,
ketentuan produk ramah lingkungan di Perpres 12 tahun 2021 PS 19D4 seringkali digunakan dalam penambahan syarat teknis. Hal ini sering dinilai diskriminatif oleh penyedia yang tidak punya label hijau. Bagaimana menyikapinya, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Komang. Jadi tentu ini tidak hanya terhadap produk ramah lingkungan. Jadi yang berkaitan dengan undang-undang lingkungan hidup juga, kemudian semacam seperti inilah perusahaan yang berkaitan dengan kuari, ya, pemenuhan terhadap bahan-bahan yang sudah memenuhi izin tambang. Ya, ini juga menjadi permasalahan. Nah, tentu kita harus melihat dulu kedudukan bahan ataupun produk, ya. Apakah produk atau bahan yang diminta itu berkaitan langsung penyedianya, ya, maksud kita berkaitan langsung dengan kontrak yang akan dilakukan. Kemudian apakah penting dilakukan pada saat tender? Bagaimana seandainya kalau kita geser setelah ada pemenang, kemudian dilakukan kontrak ataupun sebelum kontrak, maka penyedia tersebut itu meminta atau menghubungi penyedia supplier, ya, supplier daripada bahan atau produk tersebut yang tentunya sudah memenuhi perizinan yang berkaitan dengan lingkungan. Karena yang mengikuti atau menjadi peserta tender yang melakukan kompetisi itu adalah perusahaan konstruksi, bukan perusahaan yang menjual produk yang di dalamnya harus memenuhi undang-undang lingkungan. Betul bahwa itu dibutuhkan, bahwa setiap kegiatan untuk mengambil barang galian misalnya itu adalah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hanya saja memang ketentuan persaingannya atau dikompetisikan itu ada perusahaan konstruksinya. Jadi saya menganggap bahwa ketentuan persyaratan harus produk ramah lingkungan dan lain sebagainya berpotensi melanggar ketentuan atau prinsip di pengadaan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu nih yang melaksanakan tender itu siapa, perusahaan konstruksinya atau penyedia bahan konstruksinya. Kecuali misalnya yang bersaing itu penyedia bahan konstruksi. Tentu perusahaan yang menjadi penyedia bahan konstruksi tadi harus memenuhi ketentuan ramah lingkungan. Itu boleh ditambahkan. Ya, karena yang bersaing adalah perusahaan penyedia bahan. Tapi itu bukan masuk wilayah jasa konstruksi lagi, tapi masuk di wilayah pengadaan barang. Ya, jadi bahan pengadaan barang yang memenuhi ketentuan perundang-undangan, ramah lingkungan, kemudian tidak bertentangan atau sesuai misalnya dengan undang-undang pertambangan. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Demikian ya. Putus kapan nih? Hah? Putus kah? Yang putus anak kayaknya. Putus ya. Gangguan. Silakan mungkin Bu, sambil menunggu ya. Barangkali ada pertanyaan langsung aja ya. Ibu moderator? Ibu moderator mana ya? Mana? Bisa ngatur kita? Gimana coba?
Oh ya, baik, mungkin Ibu moderatornya lagi ada gangguan jaringan ya. Mungkin ada raisen dari Pak Suyadi Padmo. Ya, Kalau Pak Suyadi, mungkin silakan langsung bertanya saja Pak pada pemateri. Pak Suyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengar Pak Eri? cukup Pak, cukup Cukup jelas. ya. Oke, terima kasih supaya suasana ini bisa hidup, jadi tidak jenuh. Kita sharing-sharing aja terkait penambahan syarat. Baik, kalau di Perlem 12 ini ada syarat penambahan syarat kualifikasi, juga ada penambahan syarat teknis. Itu Pak Eri ya, kurang Ya, lebihnya. betul. Jadi ini kita akan sharing-sharing. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Heri, bagaimana kalau penambahan syarat itu contohnya apa ya, penambahan syarat kalau terkait dengan yang yang penambahan syarat kualifikasi gitu ya. Ini saya ngambil dari salah satu dokumen di kabupaten bahwa ini dari Pemkot ya, salah satu dari dokumen Pemkot. Saya mengkritisi bahwa memang di Perlem 12 ini kalau secara pribadi kami simak Pak dan kami soroti, ini memang ketika tambah syarat di sini itu untuk mempermudah transaksional Pak antara penyedia, pokja maupun bagian DTJ di situ Pak. Jadi ini salah satu contoh di Pemkot gitu ya. Tidak perlu saya sebutkan Pemkot mana. Itu terkait dengan kualifikasi keuangan di situ memiliki batas minimal kemampuan modal dengan nilai 10% dari HPS. Di situ disebutkan bahwa harus melampirkan bukti cetak rekening koran selama 1 bulan terakhir dihitung mundur. Nah ini memang kelihatannya tambah syarat yang benar, namun di sini ada cenderung ada menimbulkan persaingan tidak sehat. Ini salah satu contoh gitu ya. Terus contoh lagi yang tadi disebutkan oleh Pak Heri bahwa mana tuh yang dikompetisikan adalah perusahaan badan usahanya. Ini terkait dengan persyaratan teknis. Ini memang kita ambil di efek dari Perlem 12. Kalau dulu teknis di Permen PU 14 tahun 2020 di situ ketika teknis harus ada justifikasi teknisnya terkait dengan tambah syaratnya Pak. Ini salah satu contoh tambah syarat terkait dengan teknis. Ini misalnya terkait dengan pengaspalan jalan. Di sini ada tambah syarat bahwa bukti surat dukungan laston dengan spesifikasi ACBC gitu ya. Di situ bla bla bla. Terus jika MP bukan pemilik sendiri, bukan pemilik IUP atau OP dilampiri dengan. Nah, ini salah satu tambah syarat yang mana akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Ini jadi supaya bagi pokja-pokja di wilayah lain, baik itu di Jawa maupun luar Jawa, bahwa terjadi kerjasama AMP yang dengan pemilik IUP gitu ya. IUP atau OP bantuan andesit. Padahal di sini yang kita beli adalah AMP. Apakah ini menjadi terkait dengan syarat-syarat ini merupakan persyaratan yang dikompetisikan seperti itu Pak Heri ya? Ini yang perlu menjadi catatan bagi para pengelola pengadaan sehingga jangan sampai ini mempersempit atau membuat persaingan tidak sehat. Seperti yang disebutkan dalam paparan Pak Heri tadi bahwa paling tidak jangan sampai melanggar peraturan pengadaan dan etika pengadaan seperti itu Pak ya. Terima kasih, mungkin ini sekedar masukan, mudah-mudahan Perlem 12 ini perlu juga menjadi catatan sehingga
bisalah kita menengok ke belakang di Permen PU 14 tahun 2020. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Suyadi. Bu moderator bisa langsung ya? Ya, mungkin langsung. Ya, Pak, silakan Pak. Ya, baik. Ya Pak, silakan Pak. Jadi kurang lebih ada 2 pertanyaan terkait ini. Yaitu pertama, ada dokumen tender yang mensyaratkan batas keuangan sampai dengan tadi disebutkan bukti sampai dengan 10 bulan mundur ya dari tanggal kompetisi. 1 bulan Pak. Ya. 1 bulan malahan Pak. 1 bulan. Jadi begini Pak, ketentuan ini sudah dihapus Pak, masalah keuangan. Jadi artinya saya melihat bahwa persyaratan kualifikasi yang diminta mengenai syarat keuangan ini cacat hukum Pak. Jadi tentu bagi penyedia akan kesulitan tiba-tiba melakukan semacam komplain, kemudian tender itu segera berhenti karena tidak memenuhi syarat material atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agak kesulitan. Nah, kita minta para penyedia melakukan penyampaian informasi kepada saluran yang ada. Sambil nanti Bapak kutip beberapa peraturan terkait, misalnya Permen KPP yang sudah menghapus. Kemudian ada bukti bahwa Pokja itu dalam dokumen tendernya menambahkan hal ini bertentangan. Sampaikan kepada APIP setempat, minta semacam fatwa kepada yang punya kompetensi, misalnya LKPP terkait kepastian kekeliruan yang telah dilakukan. Nah, saluran-saluran ini tentu akan menjadi koreksi bagi Pokja. Ya, saya dulu sebagai Pokja juga begitu ada komplain kita harusnya responsif Pak. Ya, jadi respon terhadap apa yang sudah dilakukan. Pernah terjadi pada saat itu kita sudah melakukan penetapan pemenang, kemudian ada yang komplain, sanggah ternyata benar. Kita batalkan, kita melakukan ini proses koreksi lah dari penyedia kepada kita. Nah, untuk itu memang para penyedia itu paling baik melakukan koreksi melalui saluran yang ada. Sampaikan kepada inspektorat, kemudian sampaikan kepada permintaan fatwa kepada LKPP, kemudian sampaikan kembali kepada Pokja, kepada kepala bagiannya, tembusan kepada APIP, kemudian kepada PA-nya, nanti pada saat hasil pekerjaan, hasil tendernya disampaikan kepada PPK, itu menjadi koreksi bagi PA. Itu terkait dengan keuangan. Kemudian surat dukungan. Jadi tadi saya sebutkan tidak semua ya, memang ada beberapa Pokja yang tidak mengerti atau tidak bisa membedakan sebenarnya yang bertarung itu siapa. Yang bertarung adalah penyedia konstruksi karena ini pengadaan konstruksi. Ya. Nah, di dalam desain memang PPK itu melakukan analisis Pak. Contoh misalnya sebuah AMP itu apakah diperlukan AMP itu sebagai sebuah peralatan. Jadi menjadi syarat teknis. Dituliskan bahwa peralatan 1 AMP kapasitas sekian. Atau misalnya analisanya kepada hanya produknya saja. Ya. Nah, ini yang melakukan adalah PPK. Tentu kembali kepada prinsip-prinsip keuangan, prinsip-prinsip PBJ, bahwa akan lebih efektif, efisien, pilihan kepada misalnya AMP itu dipilih sebagai persyaratan alat, dimasukkan. Atau pilihannya ini lebih efektif, efisien, hanya produknya saja. Ya, hanya produknya saja. Nah, pilihan-pilihan ini secara kalkulatif itu bisa terkonfirmasi. Jadi nanti ada waktu penyusunan APS, alat yang dilakukan mobilisasi, dihitung biayanya berapa, dibandingkan dengan kita misalnya hanya minta produknya saja,
lebih murah produknya saja, maka yang bersaing itu adalah penyedia konstruksinya yang nanti untuk produknya tentu tidak harus, jadi itu pilihan akhir ya, tidak harus masuk di dalam persyaratan tender, nanti dievaluasi. Karena terus terang konstruksi adalah pengadaan yang cukup unik. Saya bilang di pemerintah Kabupaten Ketapang cukup baik apabila persyaratan teknis dukungan produk AMP itu ada di tender. Karena apa? Setelah dilakukan PPK ternyata suppliernya banyak. Di beberapa tempat, misalnya ada 3, ada 4. Ya, kemudian apabila dilakukan tentu hampir banyak penyedia yang mampu melakukan. Nah itu. Kemudian di tempat lain tentu akan berbeda. Nanti terjadi apa yang Bapak sebutkan tadi. Jadi pilihan-pilihan itu sebenarnya muncul dari PPK kemudian menjadi dokumen persiapan untuk tender yang nanti ditetapkan Pokja. Jadi yang perlu kita ingat memang bagi Pokja tentu ingatkan yang bersaing itu siapa. Jadi belum tentu orang yang hanya mendukung saja itu diikut-ikutkan. Diminta seolah-olah ikut bersaing juga di dalam tender tersebut. Begitu Bapak. Jadi Pak Suyadi mudah-mudahan dapat memuaskan Bapak apa yang saya sampaikan. Ini ada lagi Pak, tadi sudah disinggung bahwa terkait dengan peralatan utama Pak. Ya. Peralatan utama di sini bahwa peralatan yang mendukung langsung dan sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama atau mayor item. Ya. Apabila di situ memang tidak dibutuhkan peralatan utama, ya, apakah dipaksakan untuk memenuhi ketentuan persyaratan peraturan perundang-undangan harus ada peralatan utama, Pak? Itu yang pertama. Terus peralatan utama di sini apakah harus masuk di dalam analisa harga satuan sehingga nanti akan berpengaruh terhadap nilai penawaran ataupun nilai HPS, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Sehingga betul-betul peralatan tersebut bermanfaat dan memang berpengaruh terhadap penawaran, karena di situ memang ada nilai sewanya, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu memang butuh alat itu dan dimasukkan di dalam analisa harga satuan pekerjaan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut ya Pak Suyadi. Jadi pertama memang ini strategi Pokja ya. Jadi pada saat ada yang berkaitan dengan peralatan, melakukan pengujian apakah alat tersebut merupakan alat yang berkaitan langsung dengan pekerjaan utama, ya, yang merupakan alat utama yang mesti ada untuk dilakukan pada proyek konstruksi tersebut. Pertama memang Pokja harus melihat benarkah PPK menetapkan itu bahwa itu sebagai peralatan utama yang harus diminta. Lihat di dalam dokumen analisa harga satuannya. Walaupun nanti tidak disampaikan pada saat tender dan tidak diminta kepada penyedia, lihat ya. Ini bagian dari analisis HPS. Apakah peralatan tersebut memberi dampak langsung terhadap pekerjaan konstruksi? Tidak semua barang itu bisa dimasukkan. Contoh misalnya di dalam pekerjaan sebuah produk AMP, yang ada di lapangan itu kan finisher, kemudian dump truck, kemudian tandem roller, kemudian mempunyai nilai atau dampak yang lebih besar terhadap pekerjaan tersebut. Jadi pertama memang berkaitan dengan nilai di item pekerjaan, kemudian masuk di dalam analisa harga satuan, yang itu yang perlu kita lihat. Nah, apakah kita harus memasukkan peralatan utama walaupun tidak kelihatan alat utamanya? Nah, ini barangkali menjadi koreksi kepada BPK. Masa sih misalnya sebuah proyek konstruksi itu ada pekerjaan yang tidak memenuhi atau tidak membutuhkan alat utama. Misal pekerjaan gedung, molen mungkin termasuk dalam
peralatan utama yang dibutuhkan pada pekerjaan sederhana. Jadi seperti itu. Kemudian alat-alat kecilnya yang tidak perlu disampaikan. Paling tidak begini Pak Suyadi, kalaupun misalnya dibatasi dibatasi maksimal 3, maka ya cukup 1 tidak masalah. Yang dimaksud seperti itu. Tapi saya sangat yakin bahwa dalam setiap proyek konstruksi tentu ada alat utama yang dibutuhkan walaupun jumlahnya tidak sama jumlahnya. Demikian Pak Suyadi. Meskipun itu tidak masuk di analisa harga satuan Pak ya. Meskipun misalnya kayak tadi bangunan misalnya sederhana butuh molen, namun molen itu tidak masuk di dalam analisa harga satuan. Padahal di situ ketentuan peralatan kan bisa juga sewa maupun milik sendiri. Padahal ketika molen itu digunakan, dipersyaratkan sebagai peralatan utama, maka itu butuh, kalau paling tidak kalau milik sendiri butuh operasional. Kalau sewa di situ butuh sewa dan operasional. Apakah di situ diperbolehkan Pak? Padahal di analisa satuan nggak ada gitu ya. Dan tidak berpengaruh terhadap pekerjaan secara nilai Pak. Pak, jadi yang saya maksud tadi misalnya molen, tentu di dalam analisa masuk Pak. Jadi dalam sebuah analisa tentu pekerjaan itu dilaksanakan dengan molen. Karena apa? Nanti ini kan sebuah janji yang nanti akan diminta oleh PPK pada saat pelaksanaan. Ya. Jadi ini agak-agak aneh memang misalnya di dalam analisanya itu tidak pakai, artinya manual lah ya Pak ya. Ya betul. Tidak pakai molen. Kemudian diminta molen. Nah ini yang nggak bisa terjadi. Harusnya seperti itu Pak. Ketika itu terjadi harus disesuaikan Pak ya. Misalnya ketika harus dipersyaratkan molen, namun di analisa harga satuannya tidak ada peralatan utamanya, tidak ada molen, tidak masuk di dalam analisa harga satuan. Berarti analisa harga satuannya atau HSP-nya harus dimasukkan molen ya Pak? Ya, begini Pak, mestinya terkait dengan hal tersebut, itu Pokja juga sudah melakukan klarifikasi. Di analisa tidak kelihatan kok bisa diminta. Kemudian pada saat pelaksanaan kontraknya penyedia bisa komplain dong. Ini kami tidak ada Pak, kita mengerjakannya manual. Coba Bapak lihat nih dalam Bapak kita mengerjakannya manual. Nah dalam hal misalnya terjadi perubahan, misal ada informasi dari Bapak bahwa Pak akan lebih baik kita melakukan dengan molen saja. Kemudian di dalam dokumen penjelasan disampaikan, maka terjadi perubahan dokumen, kemudian dengan memasukkan di perubahan desainnya harusnya dilakukan juga. Karena agak aneh sih Pak, memang ada ini menjadi satu warning bagi siapapun, tidak ada dalam analisa tapi menjadi peralatan utama, itu menjadi satu warning bahwa pekerjaan ini sebenarnya berpotensi melanggar ketentuan. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Heri. Terima kasih banyak dan terima kasih baik. semuanya. Ya, terima kasih juga Pak Suyadi atas diskusinya. Baik Pak, selanjutnya kita kembali ke kolom chat. Di sini masih ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu yang pertama pertanyaan Pak Tony dulu Pak yang saya bacakan. Dari pertanyaan Pak Tony ini, kalau terkait renovasi bangunan cagar budaya, kami ingin menambahkan penyedia dan tenaga ahlinya yang pernah mengerjakan bangunan cagar budaya. Karena terkait aturan dan metode yang khusus, apakah penambahan persyaratan tersebut tetap perlu persetujuan pejabat madya, karena dari Pokja meminta agar jangan menambah persyaratan tersebut disebabkan mengurangi kompetisi. Sedang PPK menganggap ini adalah pekerjaan bangunan khusus. Mohon sarannya katanya Pak, dari Pak Tony. Ya, baik. Terima kasih Pak Todi. Jadi tentu Pak Todi, dalam hal ada kebutuhan seperti tersebut, tolong nanti Pokjanya itu
dibantu dengan analisis dari PPK. Jadi PPK menyebutkan analisis prinsip tadi seperti apa, efektivitas di dalam suatu pekerjaan yang bersifat khusus misalnya ya. Ini kita menganggap bahwa PPK mempunyai tujuan yang dianggap paling baik lah ya untuk mencapai efektivitas dalam pencapaian output dari pekerjaan konstruksi tersebut. Supaya misalnya tenaga yang melaksanakan pekerjaan tersebut itu tidak merusak cagar budaya yang sudah ada. Ya, jadi pilihan-pilihan itu dimasukkan di dalam analisis efektivitas, kemudian akuntabilitasnya tadi. Jadi prinsip-prinsip semuanya sepanjang bisa dianalisis, dilakukan analisis, kemudian hasil analisisnya itu disampaikan kepada Pokja, ya, sampaikan kepada Pokja. Nah, dalam persepsi saya memang bahwa tetap dilakukan izin dari PA-nya tersebut, ya, tetap dilakukan permintaan izin kepada PA, ada persetujuannya. Nanti masuk kepada mekanisme tadi, setuju atau tidak setuju. Kalau tidak setuju berarti tetap kepada setuju dengan Pokja. Seperti itu, Pak. Kemudian masih kepada solusi persyaratan berkontrak, nanti PPK boleh memperhitungkan apakah bagian-bagian penting yang tadi disebutkan Bapak, bahwa pekerjanya itu harus profesional, ahli, mengerti bagaimana sebuah bangunan cagar budaya itu cara menyentuhnya seperti apa, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, itu nanti bisa saja dimasukkan di dalam persyaratan berkontrak. Ya. Jadi di dalam PCM juga nanti disebutkan mekanismenya seperti apa. Cari dulu Pak nanti penyedianya seperti apa. Misalnya diambil dari mana. Karena kan kita sudah ketemu nih sama penyedia, tinggal nanti personilnya ditambahkan aja. Karena memang personil manajerial ini adalah personil yang memang secara teknis mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kalau kita lihat dengan kompetensi yang ada, apakah ada syarat-syarat keahlian atau keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan yang bersifat khusus tersebut. Itu aja, Pak. Jadi kita lihat di dalam ketentuan keterampilan ataupun keahlian, itu masuk kompetensi yang Bapak maksudkan tadi. Saya pikir itu Pak, ditambah tadi analisis prinsip yang disampaikan kepada pekerja. Seperti itu Pak. Pak Todi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak dari Bapak Bustam, bahwa katanya jika mana tidak ada persyaratan uang muka, syarat tambahan rekening koran yang terdapat dana sebesar sekian dari HPS, kayaknya masuk akal juga karena di sini tidak ada faktor persaingan usaha. Asal tujuannya untuk modal usaha untuk pekerjaan. Menjelang berkontrak wajib ada isinya misalnya. Jadi mungkin bisa Pak ditanggapi mengenai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bustam ini. Ya, baik, terima kasih Pak Bustam. Jadi begini ya, terkait tidak memberikan uang muka. Tidak memberikan uang muka, kemudian ada berkaitan dengan rekening koran. Tadi saya sudah menyampaikan syarat keuangan. Syarat keuangan itu tidak boleh atau tidak dibenarkan lagi di peraturan yang sekarang. Jadi ini harus dihilangkan. Nah, terkait dengan uang muka sendiri, uang muka itu munculnya di syarat-syarat SUK atau SKK. Jadi di situ disampaikan, termasuk berapa jumlahnya. Jadi apabila PPK merasa ini perlu kecepatan waktu, ya, untuk melakukan. Nah, uang muka agak masih dipertanyakan juga, apakah permintaan uang muka itu memberi ruang terlambatnya pekerjaan. Kenapa misalnya hanya dalam waktu 1 minggu, misalnya kalau proses
uang muka bisa clear sampai dengan diterimanya uang oleh penyedia, itu dianggap sebagai keterlambatan dalam pekerjaan, atau misalnya dianggap sebagai perusahaan yang tidak mampu. Konsepsi besarnya adalah pertama, Bapak Ibu jangan suudon dulu lah ya. Jadi kita sebagai PPK ataupun Pokja tidak boleh suudon dulu kepada penyedia, karena begini, pada saat pelaksanaan tidak ada yang tahu bahwa perusahaan A yang punya kemampuan uang banyak dibuktikan dengan rekening orang memiliki uang sekian-sekian seperti yang misalnya diminta, itu punya kepastian bahwa output kinerja atau pekerjaan yang akan dilakukan adalah baik. Ya. Atau sebaliknya, yang tidak punya modal, punya kemampuan manajerial di dalam sebuah perusahaan konstruksi, memanage keuangannya dari misalnya uang muka yang diserahkan, yang diterima dari kontrak tersebut, kemudian dia pandai berkomunikasi, kemudian dia berhasil. Jadi tidak apple to apple. Nah, yang paling penting adalah bagi PPK bahwa pengendalian kontrak itu paling penting. Apakah ini perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan keuangan nyatanya itu lebih baik dibandingkan yang tidak. Yang penting pengendalian kontraknya. Itu yang paling kita perlu lakukan oleh PPK. Demikian Pak Todi ya tadi ya. Bustam, Pak. Bustam ya. Iya Pak Bustam. Ya Pak, jadi itu untuk pertanyaan dari Pak Bustam. Semoga apa yang dijelaskan oleh narasumber dapat membantu. Selanjutnya Pak, ini satu pertanyaan lagi atau mungkin ini juga sudah termasuk pertanyaan terakhir dari Bapak Komang Sukawirawan. Syarat teknis komitmen perjanjian dengan AMP juga seringkali dirasakan dirasakan diskriminatif oleh penyedia. Tidak semua penyedia dengan mudah mendapatkan komitmen tersebut. Rani, bagaimana solusinya katanya Pak? Ya, baik. Sebenarnya tadi sudah sedikit saya jawab, cuman saya ingin tambahkan lagi ya, itu Pak Komang. Jadi terkait dengan dugaan diskriminasi di pekerjaan AMP, itu memang banyak ditemukan di banyak daerah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Pokja ataupun PPK harus pandai menempatkan apakah ini persyaratan yang dianggap sebagai sebuah persaingan atau dikompetisikan. Ya. Apakah harus dikompetisikan? Bagaimana seandainya kalau sudah ada pemenang, kemudian ada produsen AMP, itu kalau seandainya temannya misalnya ya, ini yang terjadi, itu kalah di dalam tender, kemudian dia tidak memberikan dukungan sehingga calon penyedia tersebut gagal dilakukan penunjukan penyedia ataupun putus kontrak misalnya. Nah, hal ini memang sering terjadi. Jadi di beberapa daerah untuk pekerjaan AMP memang pertama adalah pekerjaan ini adalah pekerjaan atau dengan peralatan yang memang investasinya cukup besar. Nah, sebuah investasi besar kadang-kadang memang ada beberapa daerah yang meminta, tolong dong bangun AMP di tempat kami. Ya tolong dong, karena di kami minta konstruksi yang paling baik. Nah, hal ini tentu negatifnya tentu dapat kita temui. Satu contoh misalnya permintaan bahwa investasi ini dilindungi.
dilindungi, bahwa kami dapat melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini tentu pemikiran-pemikiran yang perlu kita lakukan, kita luruskan. Ya, contoh misalnya cukup dengan berproduk saja, melakukan produk, siapapun yang menang dalam tender tersebut, kemudian dapat mengambil karena memang lokasinya sesuai. Nah, itu sudah cukup dapat membantu bagaimana investasi perusahaan AMP tersebut bisa kembali. Jadi seperti itu, Pak Komang. Jadi memang permasalahan yang mengenai AMP ini itu sangat kompleks ya. Pada saat PPK menentukan produk atau AMP sendiri, jadi seringkali kita temui bahwa AMP ini menjadi persyaratan utama, ya. Tapi di analisanya itu tidak ada, tidak kelihatan. Ini yang terjadi, Pak Komang. Saya pikir ke depan kita memang minta perbaikan-perbaikan secara mandiri oleh Pokja ataupun BPK. Di samping itu juga penyedia menginformasikan kepada saluran yang saya sebutkan tadi. Jadi informasi proses komunikasi ini nanti akan ketemu. Ya. Demikian Bu, Pak Komang, terima kasih. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya. Pak, karena tadi jaringan saya lagi ada gangguan Pak. Dari Bapak Komang Sukawirawan mungkin juga sudah merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kita pada hari ini atau sesi diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya untuk membawakan materi pada siang ini, yaitu mengenai dengan penambahan persyaratan pada tender pekerjaan konstruksi, di mana tadi telah disampaikan beberapa poin materi, yaitu yang pertama ada ruang lingkup penambahan persyaratan, ada juga pengertian penambahan persyaratan mengenai dengan kapan diperlukannya atau dibutuhkan penambahan persyaratan sampai dengan contoh penambahan persyaratan. Jadi baik Pak, mungkin untuk pada sesi diskusi ini untuk sebagai closing statement dari Bapak mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Baik, terima kasih. Jadi mungkin tadi Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi ini memberi ruang diskusi bagi kita. Bahwa saya menyampaikan bahwa persyaratan tambahan itu sebaiknya diketahui dan disetujui oleh PA. Ya, karena itu apa? Memang di MDP menyebutkan seperti itu. Dan itu tentu tidak bertentangan atau terjadi konflik aturan dengan MDP atau pedoman yang ada di dalam lampiran 2. Nah, kita ambil posisi positifnya saja, Pak. Dengan ada persetujuan, ada koreksi, tentu tujuan yang ingin dicapai, yaitu prinsip-prinsip pengadaan juga yang ingin kita lakukan, itu akan tercapai dengan baik. Sementara ini memang posisi persyaratan, penambahan persyaratan, ya, itu masih pada posisi rumusan atau pengertian yang disampaikan tadi. Kalau ada perdebatan mengenai bahwa ini tidak perlu dilakukan izin, silahkan Bapak Ibu, nanti ini menjadi ruang diskusi kita. Barangkali nanti juga teman-teman yang lain, teman-teman pengadaan yang lain, ini merupakan koreksi dan melengkapi apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Barangkali juga nanti LKPP akan memberikan fatwa final ya terkait ini. Jadi ternyata memang si pembuat undang-undang itu memberi tafsir yang bermacam-macam kepada kita. Ini boleh, ini tidak, yang satu bilang boleh, satu tidak. Kita tunggu nanti perkembangan lebih lanjut terkait dengan penambahan kontrak pekerjaan konstruksi ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya Pak, baik Pak. Terima kasih.